Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gladys Rizka Puspita dengan NIM 2018041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi tugas proyek individu dalam MySQL. Judul dari tugas proyek saya sendiri adalah pengelolaan data penjualan dessert box di toko kue Bittersweet by Najila. Oke, kita bisa langsung mengimplementasikan materi DDL dalam kasus tugas proyek. Misalkan kita akan menggunakan fungsi create untuk membuat tabel dengan nama sesuai yang diinginkan. Misalkan set underscore box, kita bisa langsung mengisi atribut atau kolom sesuai tipe data yang diinginkan. Karena tadi saya bisa planiksi, saya bisa langsung menulis seperti ini. Lalu kita akan membuat ID toko di sini sebagai origin key dengan cara seperti ini. Kita bisa langsung menulis nama atributnya. Lalu menuliskan nama tabelnya, yaitu Bittersweet underscore by Najila. Lalu kita tulis lagi nama atributnya. Dan kita bisa langsung menulis dash nama tabel untuk melihat tabelnya. Kita underscore box seperti ini. Selanjutnya materi DDL misalkan kita menggunakan misalkan untuk mengubah nama tabel. Misalkan kita akan mengubah nama tabel di sebelah sini menjadi kita bisa menulis seperti ini. Seperti ini. Maka namanya pun menjadi berubah. Tara. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan materi DML ke dalam tugas proyek individu. Pertama kita menggunakan fungsi update. Di sini kita akan mengupdate nama pelanggan. Jadi kita bisa masukkan nama tabelnya yaitu pelanggan, lalu masukkan tab, lalu nama kolomnya yaitu pelanggan. Kita akan mengubah nama kategorinya menjadi kategori pelanggan. Tidak lupa kita masukkan kondisinya, yaitu memasukkan ID pelanggan, karena agar hanya yang ber-ID ini saja yang kita ubah menjadi satu pelanggan. Jadi kita masukkan nama kolomnya yaitu ID pelanggan, lalu masukkan ID-nya yaitu A001. Lalu untuk melihat perubahannya kita bisa melihat di sini nama tabelnya yaitu pelanggan. Dan selanjutnya kita akan menggunakan fungsi delete. Misalkan kita akan melihat tabel dari
dengan cara delete nama tabelnya, yaitu tabel berhasil. Untuk melihat hasilnya kita bisa ketik lagi select from, dan sudah terlihat bahwa yang tadinya 24 ada PT24 ada, sekarang sudah tidak ada karena sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan materi fungsi agregat. Misalkan kita akan menghitung sebuah tabel itu ada berapa baris atau berapa data. Kita bisa menggunakan perintah count. Kita menghitung dari tabel transaksi. Ternyata ada 12. Nah, untuk pengeceknya kita bisa menuliskan select from nama tabelnya, yaitu transaksi. Dan ternyata benar ada 12 data transaksi. Selanjutnya kita akan menerapkan dari perintah like. Like ini digunakan untuk mencari data berdasarkan artikel dari sebuah kalimat atau kata. Misalkan kita akan menampilkan nama pelanggan dari tabel pelanggan yang alamatnya itu ada di Bandung. Like penggunaan tanda petik. Jangan lupa persen, lalu kita tuliskan Bandung. Jangan lupa persen lagi, lalu petik lagi, dan kita titik koma. Dan ternyata ada 5 pelanggan yang tinggal di Bandung. Untuk mengeceknya kita tuliskan select from pelanggan, dan bisa dilihat benar bahwa Sapitri Novia tinggal di Bandung, Rizka tinggal di Bandung, sampai Dian Anik pun tinggal di Bandung. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan materi join. Misalkan di sini kita menggunakan perintah inner join. Inner join sendiri digunakan untuk menggabungkan dua tabel yang saling berhubungan karena memiliki key yang sama. Maksudnya di sini misalkan di tabel A menjadi primary key, sedangkan di tabel B menjadi origin key. Artinya dua tabel tersebut saling berhubungan atau cocok sehingga bisa digabungkan. Misalkan kita akan menggabungkan tabel pelanggan dan juga tabel transaksi. Sini kita akan melihat nama pelanggan itu membeli apa saja dan jumlahnya berapa. Yaitu kita menulis nama tabelnya, lalu titik nama. Kita akan mengambil ID pelanggan dan juga nama pelanggan. Lalu dari tabel transaksi kita akan mengambil ID visit box dan juga jumlah belinya. Lalu dari tabel mana sih yang kita ingin gabungkan? Misalkan dari tabel pelanggan, inner
klik atau menggabungkan tabel, yaitu tabel transaksi. Lalu on, sini kita menulis key yang berhubungan dari kedua tabel tersebut. Tapi kita tulis juga nama tabelnya dulu, lawan ID, dengan nama tabelnya dan juga key yang berhubungan tadi. Dan di sini sudah terlihat dari nama pelanggan, juga ID-nya dan ID di box dan juga jumlah belinya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan materi dari trigger. Trigger di sini biasanya digunakan untuk mencatat sebuah perubahan seperti insert, update ataupun delete dari sebuah data. Nah, misalkan di sini kita menggunakan event update dan trigger yang saya gunakan adalah before update. Misalkan di sini kita akan lihat perubahan dari sebuah harga. Nah, sebelumnya kita membuat sebuah tabel untuk mencatat perubahan data dari tersebut. Misalkan nama tabelnya adalah harga. Lalu di sini ada atribut ID log, yaitu ID perubahannya. Dia juga merupakan primary key. Lalu selanjutnya di sini ada ID dashboard-nya. Lalu ada harga lama. Lalu ada harga baru, yaitu harga yang terbarunya nanti. Lalu di sini ada waktu. Waktu di sini digunakan untuk waktu, menampilkan waktu yang saat kita diubah. Itu harganya. Tipe datanya adalah date time. Sudah, kita bisa langsung melihat, mengecek seperti apa tabel dari log harga tersebut. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung membuat sebuah trigger dari before update tersebut. Namun sebelumnya saya sudah menuliskan terlebih dahulu. Di sini ada delimiter, lalu di sini ada nama triggernya sendiri, yaitu before harga update. Lalu di sini adalah before update on. Ini nama ininya, si tabel harganya itu ada di mana? Itu ada di tabel list box. Pergi resetting tuh, ini tuh untuk perubahan tadi tuh datanya itu masuk kemana, dan itu akan masuk ke tabel log harga. Nah, ini ada ID-nya. Lalu ada harga baru, ini yaitu adalah untukan yang data baru dari atribut harga dalam nama. Nah, waktu di sini kita menggunakan isi dengan fungsi mau. Di sini ini akan muncul tanggal dan waktu sekarang secara otomatis. Nah, kita bisa langsung mengkopikannya dan kita paste ke sini. Nah, otomatis sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita bisa langsung mengubah suatu data. Misalkan kita ini update nama tabelnya, yaitu adalah di box. Lalu set. Nah, itu kan ininya harganya misalkan menjadi 80.000. Nah, jangan lupa menulis ID-nya, yaitu misalkan ID di box dengan yaitu misalkan D007 misalkan. Nah, untuk melihat
perubahannya, kita bisa langsung memanggil tabel dari log harga. Nah, di sini udah terlihat kita mengubah D007 harga lamanya yaitu 65.000 menjadi 80.000 dan waktunya adalah sekarang. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan materi dari prosedur. Nah, misalkan di sini kita akan buat prosedur untuk menaikkan sebuah harga. Nah, sama-sama. Sebenarnya saya sudah menulis di sini. Nah, kita akan membuat sebuah prosedur seperti ini. Ini nama prosedurnya. Lalu ada begin update. Nah, ini nama tabelnya yaitu di set box. Lalu di sini ada setnya, yaitu kita akan di sini kita akan menaikkan harga sebanyak 3.000 dengan ketentuan harga kurang dari 70.000. Lalu kita bisa copy kodenya. Lalu kita akan mengcopy paste ini. Nah, di sini sudah terbuat prosedurnya, dan sekarang kita akan memanggil prosedur tersebut, yaitu nama prosedurnya adalah update harga. Nah, kita melihat datanya. Nah, di sini ada yang ditambah, karena ditambah 3.000. Nah, kita bisa lihat yang tadinya sekitar 65.000 berubah menjadi 68.000 karena tadinya 65 ditambah 3.000. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bisa mengimplementasikan materi dari subquery. Nah, subquery sendiri mungkin secara mudah dipahaminya adalah ketika kita ingin menampilkan sebuah data berdasarkan kondisi. Nah, di dalam kondisinya itu memiliki kondisi lagi, seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh query yang biasa. Misalkan di sini kita akan menampilkan rata-rata dari total ini, total pembeliannya. HVG, nama atributnya adalah total dari tabel apa, yaitu tabel transaksi. Nah, seperti ini query biasa. Nah, sekarang kita akan membuat subquery di mana kita akan menampilkan total pembelian yaitu di atas rata-rata. Caranya adalah kita menulis seperti ini. Kita akan menampilkan nomor pembelian dan juga total pembeliannya ya. Misalkan nomor pembelian dan total from nama tabelnya yaitu transaksi where totalnya itu di atas rata-rata ya. Nah, kita bisa tulis dalam kurung seperti ini, yaitu kita tulis lagi select HVG, yaitu adalah rata-rata dari total from transaksi. Nah, sekarang kita bisa tutup kurung. Nah, di sini kita bisa melihat di atas rata-ratanya adalah 158.000. Nah, ini merupakan yang di atas dari 158.000. Ada 205.000, 195.000 dan lain-lain.
Nah, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.